Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Fisika. Saya Rifa Ismiandini dan teman saya. Dan saya Dinda Rizky Berliana. Saya Arum Alia Muari. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa Indonesia di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Nah, jadi ada 3 poin utama nih yang harus teman-teman ingat pada penjelasan kami kali ini. Yang pertama, ada manusia, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga revolusi industri. Nah, pada masa lalu banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, atau bisa kita sebut keterbatasan dalam teknologi. Namun, dengan beriringnya perubahan waktu ke waktu, terjadilah revolusi. Hampir semua yang ada pada saat ini berkaitan dengan teknologi, baik transportasi, industri, maupun komunikasi. Nah, mungkin di luar sana masih banyak ya teman-teman kita yang belum tahu apa sih revolusi industri itu. Jadi, revolusi industri secara inti bisa dijelaskan yaitu banyaknya aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Jadi, revolusi industri inilah yang mengakibatkan perubahan aspek di dunia ini. Tapi, teman-teman tahu nggak sih sejarah revolusi industri sebenarnya itu udah panjang loh, udah pernah kita lalui. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Melihat ke belakang nih, industri 1.0 sudah muncul sejak abad ke-18. Penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya revolusi industri ini. James Watt ialah penemu mesin uap yang sudah lebih efisien dan canggih. Tapi mesin uap ini bukan produksi barang, melainkan alat untuk transportasi laut. Nah, akhirnya teknologi yang diciptakan oleh James Watt ini mulai tersebar ke seluruh Eropa. Mereka akhirnya bisa melakukan perjalanan jauh untuk mencari sumber daya alam, bahkan hingga keluar wilayah Eropa loh. Nah, yang kedua, revolusi industri 2.0 muncul pada awal abad ke-20 berkat penemuan tenaga listrik oleh 2 orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Era industri inilah yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Nah, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Dinda Rizky. Silakan. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua ini dipicu oleh ban berjalan dan listrik. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak dapat terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi revolusi baru nih, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya yaitu muncul transportasi dengan sistem ride sharing seperti ojek online. Kehadiran revolusi industri 4.0 ini memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan berkembang teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiring dengan dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Tetapi perubahan juga bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebelumnya kita sudah pada tahu kan bahwa Indonesia sendiri itu memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang merumuskan berdasarkan nilai-nilai yang memang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila juga dibentuk sebagai acuan atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berperilaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka Pancasila ini dapat dijadikan sebagai modal sosial pada era revolusi industri 4.0 ini. Lalu, Pancasila sebagai modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan Pancasila dan warga Indonesianya, baik pemerintah atau masyarakat, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, jika ada mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini,
Disitulah kita dapat melihat bahwa Pancasila bisa dijadikan sebagai ilmu dan juga ideologi. Tetapi untuk saat ini, banyak remaja milenial yang memiliki peran penting nih. Di sini pemerintah juga memiliki peran penting karena pemerintah harus memiliki kebijakan agar warga negara Indonesia dapat bijak menerima atau menyaring segala perubahan atau revolusi dari luar, sehingga tidak merubah atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasilanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arum Alyamwari. Nah, selanjutnya, perkembangan revolusi ini menjadikan Pancasila harus mengikuti pola seperti memperbesar SDM untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama pada hal pendidikan tinggi vokasi. Penanaman nilai Pancasila pada SDM pendidikan vokasi ini sangat penting karena hal tersebut merupakan penguat soft skill SDM. Dalam revolusi industri 4.0 ini juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data internet dan penggunaan cloud merupakan produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaan di kehidupan sehari-hari. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dalam sistem informatika. Revolusi industri 4.0 ini sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil dari produk revolusi 4.0 telah dirasakan oleh seluruh masyarakat saat ini. Dan dengan adanya revolusi industri 4.0 memungkinkan negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan secara internal dari segala segi bidang. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan baik untuk era revolusi industri 4.0 maupun untuk mencegah dampak negatif yang akan terjadi dengan memperkuat Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakat dalam merumuskan strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi 4.0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional maupun kemajuan teknologi. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai revolusi industri 4.0 dengan memperkuat Pancasila untuk menghadapi revolusi industri ini. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.